Hai, tunjukkanlah pilihanmu. Mau pilih yang gendut, mau yang kurus, mau yang ini atau yang itu. Kadangkala dunia selalu ditawarkan keinginan ini dan keinginan itu. Maka tema kita hari ini, tunjukkanlah pilihanmu sebagai anak-anak Tuhan. Shalom, kita semua dalam keadaan sehat ya. Tanpa terasa sudah 31 Desember 2022. Beberapa jam lagi akan kita buka lembaran baru tahun 2023. Semoga Tuhan selalu berkarya dalam segala kebaikan, supaya kita semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus. Tema kita kali ini adalah tunjukkan pilihanmu. Nats ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan ya untuk rekan-rekan semuanya yang ada, yang sedang mendengar siaran kami. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Dan jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Mengapa ya Rasul Yohanes menuliskan surat yang berbunyi demikian? Tentu ada latar belakangnya. Maksudnya adalah untuk membeberkan dan menyangkal doktrin dan etika yang salah dari guru palsu. Dan untuk menasihati anak rohaninya, ya saya dan kita semuanya tentunya, untuk mengejar suatu kehidupan persekutuan yang kudus dengan Allah dalam kebenaran, dalam sukacita penuh, kepastian hidup kekal melalui iman yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kata-kata firman Tuhan tadi, janganlah kamu mengasihi, itu artinya menghentikan suatu tindakan yang sedang berlangsung. Jadi semua kehidupan yang kita sudah jalani, firman Tuhan ngomong, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, stop dulu, berhenti kan gitu ya. Janganlah kamu mengasihi dunia. Apa sih arti dunia itu? Dunia ada dua pengertian di sini. Dunia alam semesta yang diciptakan Tuhan, ya planet yang kita diami hari ini. Yang kedua tentang masyarakat manusia yang diorganisir dan berfungsi jauh dari Allah. Yang pertama menunjuk ciptaan fisik, yang kedua itu menunjukkan ciptaan yang jatuh. Dan apa yang ada di dalamnya itu hal-hal yang ditawarkan dunia tentunya. Bisa kekuasaan, harga diri, objek-objek material, keinginan-keinginan daging yang menyenangkan. Lah, ini tentu perlu kita waspadai. Apakah semua yang setelah kita berbuat hari-hari ini itu condongnya ke dunia, tidak kepada Allah? Jikalau, kata-kata jikalau kemungkinan tindakan kita, mungkin tanpa kita sadari, mungkin kita sudah masih rajin ke gereja, masih setia melayani pekerjaan Tuhan, tapi hati kita mulai condong dengan dunia. Apa yang kita kasih hari ini, yang kita pegang kuat, itu merupakan bukti milik siapa kita hari-hari ini. Kalau hari ini kita mulai pegang kuat uang, kekuasaan, melebihi daripada Tuhan, lah maka ini yang menjadi pertanyaannya, kita miliknya Kristus atau miliknya iblis kan gitu ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Keinginan daging ini menuju pada sikap pencarian diri manusia yang telah jatuh. Ingat, mata adalah jendela jiwa. Dosa dimulai dari kehidupan pemikiran, menembus keluar melalui suatu tindakan. Tindakan seseorang ini berkembang, mendominasi, akhirnya menjadi gaya hidup. Manusia modern kadang ini tanpa terasa kelihatannya percaya Tuhan, kelihatannya duduk di gereja dengan manis, tetapi kadang-kadang pilihan kehidupan yang diambil, keputusan-keputusan kehidupan yang diambil,
itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, apa yang kita pegang dengan erat itu menentukan kita ini miliknya siapa, gitu ya. Serta keangkuhan hidup yang menunjukkan kepada kemampuan manusia ingin berdiri sendiri jauh dari Allah. Ingat, istilah dunia di sini adalah kosmos yang menunjuk kepada sistem luas dari zaman ini. Ini memang dipromosikan iblis dengan tujuan supaya umat-umat Tuhan itu menjauh dari Allah, memberontak dari Allah tanpa kita sadari. Kalau kita hanya melihat jangan membunuh, kita sudah tahu, oh kita nggak boleh membunuh, tapi membenci tetap ya, kan sama aja kan. Iya, sistem yang iblis buat bukan hanya atas kesenangan yang sifatnya sudah jelas jahat gitu ya, dursila dan berdosa. Terkadang hidup itu nggak hanya hitam dan putih, kadang-kadang abu-abu. Ya, ini yang perlu kita waspadai. Kadang-kadang menuju pada sesuatu yang biasa-biasa aja gitu ya. Tetapi iblis bisa gunakan gagasan, moralitas, filsafat, psikologi, pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, sains, obat-obatan, semua itu baik. Tapi kadang-kadang iblis bisa menggunakan itu menggiring manusia itu jauh dari Allah. Contohnya begini, misalnya teknologi ya gitu ya. Teknologi baik ya Bapak Ibu ya, bisa kita gunakan untuk memberitakan Injil. Kita bisa melihat dunia dengan berselancar di media online gitu ya. Tapi kalau kita mulai menggunakan teknologi untuk kejahatan, maka iblis di sana yang mendominasi. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus tahu prioritasnya. Kemana kemajuan dunia ini mengarah? Kalau itu mengarah kepada Kristus, ya kita jalani. Tapi kelihatannya kok bertolak dengan bertentangan dengan hukum Allah, ya maka kita harus mengambil sikap bijaksana. Ingat Bapak Ibu, saudara yang terkasih, seseorang dikatakan memberontak kepada Allah, itu bukan terus terang-terangan ngamuk-ngamuk dengan Allah gitu, enggak. Terkadang kita mulai di dalam prinsip hidup, dalam pemikiran kita itu kadang-kadang nggak setuju dengan firman Tuhan gitu. Kadang-kadang kita bilang, oh firman Tuhan itu kuno gitu ya, nggak cocok, yang harusnya itu kayak gini. Kita mulai menggurui Tuhan gitu, tanpa kita sadari kita merasa diri lebih pintar daripada firman Tuhan. Pada firman Tuhan itu diciptakan itu 2000 tahun silam, itu ya zaman demi zaman, hari abad ke abad, itu Tuhan sudah tahu apa yang terjadi dengan manusia. Tapi kalau manusia mulai mengikuti keinginan dagingnya, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, maka hidupnya bukan dipimpin oleh Roh Allah, tetapi dipimpin oleh iblis. Di dalam dunia ini ada dua kekuasaan saja sebenarnya. Kekuasaan Allah yang dominan, atau kekuasaan iblis dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi ingat, jangan pernah suam-suam kuku. Kita harus bijaksana menentukan pilihan kita. Kalau ada hal-hal kehidupan ini yang memang condongnya memberontak dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita jangan ikuti. Jangan asal kita bilang, oh nggak apa-apa lah, ini kan sudah modern. Ya misalnya gini ya, kumpul kebo itu biasa di negara modern gitu ya, jadi nggak apa-apa asal kita rajin ke gereja lah. Kalau firman Tuhan bilang nggak boleh, ya kita nggak boleh gitu ya. Kita nggak boleh permisif jadi orang. Jadi kita belajar bahwa hidup kekristenan itu, kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, ya maka seyogyanya janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau kamu mengasihi dunia, ya maka kasih Bapa itu tidak ada pada kita semuanya. Bulan telah berlalu, tahun berlalu, 2022 sudah hampir beberapa jam kita akan lalui selesai di tahun yang akan datang. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang menjadi kesulitan yang kita alami. Tapi ingat, prinsip-prinsip firman Tuhan harus dipegang. Jadi kalau apapun yang terjadi, pilihanmu harus berlandaskan firman Tuhan.
Jadi tunjukkan pilihanmu. Anak Tuhan itu harus tidak perlu radikal gitu, enggak. Tetapi kita harus bijaksana. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, ya kita mulai menghindar. Jangan terus tambah ora popo iseng-iseng. Kan nggak boleh gitu ya Bapak Ibu ya. Ingat, berhenti dari suatu tindakan yang tengah berlangsung kalau dirasa itu tidak sesuai firman Tuhan. Jadi remnya adalah firman Tuhan. Ingat, tahun baru biasanya anak-anak muda berfoya-foya ini, wah kita minum-minum ya sampai jauh malam, terus ya keindahan dunia, pokoknya yang seneng-seneng seakan-akan itu wis lupa Tuhan ya. Mulai hari ini tanggal 31 bukan berarti kita berfoya-foya ya. Ini saatnya kita datang mendekatkan diri dengan Tuhan, merenungkan selama 1 tahun ini apakah Bapak Ibu Saudara terkasih itu benar-benar hidupnya sudah mengasihi Tuhan dengan benar, atau kedagingan kita yang lebih kuat. Berarti segala keinginan daging, segala keinginan mata, segala keangkuhan hidup itu lebih dominan kah? Atau firman Tuhan atau kuasa Roh Kudus itu menuntun hidup kita dari hari ke hari? Itu yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu Saudara terkasih sendiri dan saya pribadi. Kita mungkin bisa berbohong di depan orang pakai topeng keagamaan. Iblis bisa pakai siapapun di dalam dunia ini. Ingat, kita milik Kristus. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu berarti kita memberontak terhadap kuasa Allah. Iblis memang tujuannya supaya manusia itu memberontak kepada Allah. Ya, makanya hari-hari ini jangan anggap remeh firman Tuhan. Tahun depan kita tidak pernah tahu kesulitan apa yang kita akan hadapi. Dari hari ke hari berjalanlah bersama Kristus. Firman Tuhan pakai sebagai dasar hidup, karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Kalau mata kita mulai cenderung tentang kehidupan dunia yang lebih kuat, mungkin harta benda yang kita miliki itu begitu mengikat, bagaikan mamon yang membuat kita merasa tanpa Tuhan pun aku bisa sukses. Nah, hari ini saatnya kita merenungkan kesuksesan kita. Kalau kita diberi kekuasaan, kekayaan, semua itu anugerah Tuhan. Gunakan itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala sistem di dunia ini kita harus bijaksana memilah mana yang sesuai firman dan mana yang tidak. Maka tunjukkan pilihanmu sesuai imanmu. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya ucapkan selamat tahun baru. Selamat menikmati berjalan bersama Tuhan. Yesus memberkati.